Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitriani dan Diah Suryani dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Syirka atau Musyarakah, Badan Usaha atau Perusahaan dengan Prinsip Syariah. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian syirka atau musyarakah. Istilah syirka atau musyarakah dalam bahasa Indonesia dikategorikan kepada badan usaha yang berprinsip syariah, seperti perusahaan atau koperasi. Secara etimologis, syirka mempunyai arti percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Secara terminologi, syirka adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya akad syirka dapat memudahkan pengusaha untuk saling kerjasama melalui penyertaan modal dan kesediaan berbagi keuntungan atau kerugian selama menjalankan bisnis. Dasar hukum syirka. Dasar hukum melakukan akad syirka terdapat pada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Quran Surat Asy-Syad ayat 24 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirik itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah berada di atas orang yang bersyirikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. Rukun dan syarat syirka. Yang pertama, rukun syirka. Secara garis besar, rukun syirka terdiri dari A. Sigot ucapan adalah ijab dan qabul, penerimaan dan penawaran. B. Pihak yang berkontrak. C. Objek kesepakatan. Objek kesepakatan ini adalah modal dan kerja. Syarat syirka. A. Ucapan. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak yang berprinsip syariah. Ucapan berbentuk sesuatu yang menunjukkan tujuan, dapat berbentuk tulisan, dan disaksikan bila mengadakan kontrak syariah. B. Pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. C. Objek kontrak yang berisi dana dan kerja. Di dalam dana, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Menurut para ulama, dapat berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti hak lisensi dan hak paten. Kerja memiliki ketentuan dasar bahwa kedua belah pihak yang melakukan kemitraan harus berpartisipasi dalam pekerjaan syirka. Tidak diperbolehkan apabila salah satu menyatakan tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan dalam kerjasama, dan tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara bersama. Dan yang terakhir, tujuan syirka. Tujuan dan manfaat dari adanya syirka yaitu 1. Memberikan keuntungan kepada anggota pemilik saham. 2. Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya. 3. Dapat mensejahterakan masyarakat.
dengan cara memberikan bantuan sebagian hasil usaha untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Dia Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lailatul Fitriani. Bab yang selanjutnya ialah macam-macam syirkah. Menurut ulama fikih, syirkah dibagi menjadi dua. Yang pertama syirkah al-amlak, yaitu adanya kepemilikan suatu barang oleh lebih dari satu orang, atau dalam definisi lain, syirkah al-amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa adanya akad syirkah. Yang kedua, syirkah al-uqud, ialah perkongsian atau persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya, serta sepakat pula untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Kemudian akad syirkah al-amlak dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama syirkah ikhtiar, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Yang kedua syirkah jabar, yaitu suatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan tersebut. Selanjutnya akad syirkah al-uqud dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama syirkah al-mal, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan barang dengan waris, pembelian, pemberian, atau yang lainnya. Yang kedua syirkah al-abdan atau syirkah al-amal, yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu dengan fisik mereka. Contohnya, jika syirkah bergerak di bidang produksi, maka semua anggota syirkah bersama-sama melakukan aktivitas produksi. Jika pekerjaannya adalah buruh, maka mereka bersama-sama melakukan perburuan. Yang ketiga, syirkah al-wujuh atau nama baik, yaitu dua orang berserikat untuk membeli suatu barang tanpa modal, tetapi dengan jaminan nama baik dan kepercayaan para pedagang kepadanya. Kemudian keduanya menjual kembali barang itu yang keuntungannya nanti dibagi berdua. Selanjutnya ialah berakhirnya akad syirkah. Akad syirkah berakhir disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, pembatalan oleh salah satu transaktor. Yang kedua, kematian salah satu pihak yang bekerja sama. Yang ketiga, karena gila. Yang keempat, karena sudah tercekal akibat bangkrut terlilit hutang. Yang kelima, karena idiot dan sejenisnya. Menurut pendapat Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, menurutnya fuqaha mengemukakan sebab-sebab berakhirnya syirkah, di antaranya salah satu anggota syirkah meninggal dunia, gila, dan keluar keanggotaan syirkah. Berikutnya, implementasi akad musyarakah atau syirkah dalam pendirian badan usaha. Untuk menentukan jenis syirkah yang akan digunakan ketika mendirikan perusahaan persekutuan, maka langkah yang harus diperhatikan ialah 1. Pastikan apakah masing-masing peserta persekutuan dapat menjalankan perusahaan atau tidak. Apabila mereka keseluruhan turut menjalankan perusahaan secara langsung, maka akad yang digunakan adalah musyarakah. Jika akad musyarakah yang digunakan untuk mendirikan perusahaan, maka kemungkinan modal yang disertakan masing-masing pihak dapat berwujud. Yang pertama, apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berwujud uang yang jumlahnya sama, maka akad yang digunakan ialah syirkah mufawadah. Yang kedua, apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa uang dengan jumlah yang berbeda, maka akad yang digunakan ialah syirkah inan. Yang ketiga, apabila modal yang disertakan masing-masing pihak berupa pekerjaan atau al-amal, maka akad yang digunakan ialah syirkah abdan atau disebut juga syirkah al-amal. Yang keempat, apabila salah satu pihak menyertakan modal berupa uang, sedangkan pihak lain berupa reputasi atau kepercayaan, maka akad yang digunakan ialah syirkah wujuh. Langkah yang kedua, apabila yang menjalankan perusahaan hanya pihak yang menyertakan tenaga atau mudharib, sedangkan pihak yang menyertakan modal harta atau shahibul mal tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan, maka akad yang digunakan mudharabah. Berikutnya, badan usaha koperasi syariah atau syirkah. Koperasi menurut Mahmud Shaltut
sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendy Suhendi, adalah suatu syirka atau kerjasama yang baru ditemukan oleh para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah. Model koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tersebut dapat dibedakan menjadi 1. Koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS adalah koperasi yang usaha kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Yang kedua, unit jasa keuangan syariah koperasi atau UJKS koperasi adalah unit usaha pada koperasi dengan kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.